Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang arus listrik searah, di mana pada pertemuan tatap muka di sekolah kemarin juga sudah dijelaskan sedikit. Namun karena ada beberapa siswa yang berbeda sesinya, tidak mengikuti tatap muka, sehingga pada kesempatan ini akan saya ulang kembali. Jadi arus listrik analoginya sama dengan air, karena arus itu kan sama dengan aliran listrik. Analoginya sama dengan aliran air. Kita tahu misalnya sungai itu kan airnya mengalir, yang kita sebut dengan arus air. Kenapa bisa terjadinya arus air atau aliran air? Karena adanya perbedaan ketinggian. Berarti ada tempat yang tinggi, ada tempat yang rendah, sehingga air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sama dengan listrik. Listrik itu akan bisa mengalir kalau ada perbedaan. Tapi perbedaan di sini bukan perbedaan ketinggian, tapi beda potensial. Jadi untuk menghidupkan lampu ini, maka harus ada arus listrik yang mengalir. Nah, untuk mengalirkan arus listrik, maka syaratnya harus ada beda potensial. Nah, salah satu alat yang bisa menghasilkan beda potensial yaitu baterai ataupun aki dan sebagainya. Jadi kalau kita pasang baterai pada rangkaian ini, maka mengalirlah arus listriknya. Kenapa? Karena akan ada aliran elektron yang berasal dari kutub negatif baterai menuju ke kutub positifnya, sehingga mengalirlah elektron yang menandakan berarti adanya arus listrik, sehingga lampu ini bisa menyala. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi, berarti yang mengalir itu adalah elektron dari kutub negatif, dia menuju ke kutub positif. Namun kesepakatan para ahli sepakat untuk menggambarkan arus listrik itu bukanlah dari negatif ke kutub positif, tapi dibalik. Arus listrik itu digambarkan dari kutub positif ke kutub negatif, seperti pada tayangan ini. Berarti yang tanda panah biru ini menunjukkan arah arus listriknya, sedangkan pada arah aliran elektron sebenarnya adalah dari kutub negatif ke kutub positif. Jadi dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan arus listrik tadi itu adalah jumlah muatan listrik, dalam hal ini adalah elektron tadi, jumlah muatan listrik yang mengalir dalam kawat penghantar tiap satuan waktu. Jadi banyaknya elektron yang mengalir tadi dalam kawat penghantar tersebut tiap satuan waktu. Jadi secara matematis dituliskan dalam bentuk persamaan I sama dengan Q per T, yang mana I ini adalah kuat arus listriknya. Jadi I adalah simbol untuk kuat arus listrik, sedangkan Q adalah simbol untuk muatannya, yang mana tadi kuat arus listrik satuannya ampere, Q muatan satuannya coulomb atau C besar, sedangkan T adalah waktu yang simbolnya adalah sekon. Nah, itu persamaan untuk menentukan kuat arus listrik. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Pada suatu titik dalam rangkaian listrik dapat mengalir muatan sebesar 150 coulomb setiap 30 sekon. Pertanyaannya, berapakah kuat arus yang mengalir? Jadi untuk menyelesaikan soal ini berarti diketahui Q
Q sama dengan 150 Coulomb. Jadi muatan yaitu simbolnya Q adalah 150 Coulomb, sedangkan T 30 sekon. Jadi yang ditanya berapa kuat arus yang mengalir atau I-nya. Dari persamaan tadi berarti bisa kita selesaikan. I sama dengan Q per T berarti sama dengan 150 Coulomb per 30 sekon, sama dengan 5 ampere. Jadi kuat arus yang mengalir adalah sebesar 5 ampere. Kemudian ada beberapa istilah-istilah dan simbol dalam listrik. Yang pertama ada namanya V. V itu adalah simbol untuk tegangan listrik, yang sering juga disebut dengan beda potensial, berasal dari kata voltase. Satuannya itu volt atau V-nya huruf besar. Jadi contoh sumber tegangan atau beda potensial itu adalah, contoh yang paling sederhana adalah baterai. Juga ada akumulator atau sering kita sebut dengan aki, atau generator, atau kita sebut dengan istilah genset. Itu yang pertama. Jadi V yaitu untuk tegangan. Kemudian bagaimana cara menggambarkannya dalam rangkaian? Jadi baterai itu kalau dalam rangkaian digambarkan dalam bentuk garis panjang dan pendek, yang mana garis yang panjang itu adalah kutub positifnya, sedangkan yang pendek itu adalah kutub negatifnya. Itu cara menggambarkannya dalam rangkaian. Kalau ada 3 buah baterai yang dideretkan atau dipasang secara seri, berarti kita gambarkan seperti ini. Ada 3 garis yang panjang pendek yang dideret secara seri. Nah, ini V1-nya, ini V2 dan V3. Nah, itu cara menggambarkan dalam rangkaian. Yang kedua ada arus, seperti yang kita bahas tadi. Arus itu simbolnya I, satuannya adalah ampere atau A besar. Cara menggambarkan dalam rangkaian berarti tanda panah yang menunjukkan arah arusnya. Kalau kita ketahui bahwa ini kutub positif baterai, berarti dia mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Berarti arusnya digambarkan dari kiri ke kanan. Tapi kalau sumber tegangannya kita balik arahnya, kutub positifnya ke kanan, di kanan, negatifnya di kiri, berarti arah arusnya juga dibalik. Berarti arah arusnya adalah dari kanan ke kiri, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian yang ketiga, R adalah simbol untuk hambatan listrik. Sering juga disebut dengan istilah tahanan, berasal dari kata resistansi. Satuannya adalah ohm atau simbolnya omega, ohm. Cara menggambarkan dalam rangkaian adalah dalam bentuk seperti mata gergaji. Ini adalah simbol untuk hambatan. Nah, ini ada simulasi. Ini ada lampu dihubungkan dengan penghantar atau kabel. Kita pasang 1 baterai, maka lampu ini akan menyala. 2 baterai, dia akan menyala lebih terang. Kalau dipasang 3 baterai, maka terangnya akan lebih lagi. Tapi kalau kita ambil 1 buah baterai, maka terangnya akan meredup, kemudian diambil lagi menjadi meredup, dan diambil yang ketiga, maka lampunya akan mati. Ini menunjukkan adalah adanya hubungan antara beda potensial dengan arus yang mengalir dalam rangkaian ini. Jadi semakin besar beda potensial atau baterai yang kita pasang itu semakin banyak, maka lampu ini akan menyala lebih terang, berarti arus yang mengalir berarti lebih besar. Nah, ini disimpulkan oleh Ohm bahwa kuat arus yang melalui penghantar sebanding dengan beda potensial pada kedua ujung penghantar, yang kita sebut dengan istilah hukum Ohm. Simbol secara matematis ditulis V sama dengan I kali R, di mana V adalah beda potensial,
I kuat arus yang satuannya ampere, dan R adalah hambatannya yang satuannya ohm. Jadi itu adalah hukum ohm. Nah, contoh soal. Pada ujung-ujung resistor diberi beda potensial 1,5 volt. Saat diukur, kuat arusnya ternyata sebesar 0,2 ampere. Berapa hambatan resistor tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, jika beda potensialnya diubah menjadi 4,5 volt, berapa pula kuat arus yang terukur? Nah, penyelesaiannya diketahui V1 1,5 volt. Ya, ini adalah V beda potensial. Kemudian I1-nya 0,2 ampere. Kemudian V2 adalah 4,5 volt. Yang ditanya berapa hambatan atau R-nya. Kemudian jika potensial ujung-ujung resistor diubah menjadi 4,5 volt, berapa kuat arus yang diukur? Atau I2-nya berapa? Nah, penyelesaiannya V sama dengan I kali R, di mana V1 sama dengan I1 kali R. V1 nilainya 1,5, sedangkan I1 0,2. Kita masukkan, berarti V1 0,5, 1,5, I1-nya 0,2 dikali R. Sehingga kalau ingin mencari R, sama dengan 1,5 dibagi 0,2. Atau bisa dikali 10, sama-sama dikali 10, berarti 15 bagi 2, sama dengan 7,5 ohm. Nah, jika kita ingin menentukan I2, berarti persamaannya kita buat dalam bentuk V2 sama dengan I2 kali R. Di mana V2 tadi diketahui 4,5 volt. I2-nya dicari, sedangkan R-nya sudah kita temukan tadi sebesar 7,5 ohm. Jadi 4,5 sama dengan I2 kali 7,5. Jadi kalau ingin menentukan I2, berarti I2 sama dengan 4,5 dibagi 7,5. Sama-sama dikali 10, berarti 45 dibagi per 75, sama dengan 0,6 ampere. Demikian, semoga dapat dipahami.